Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya materi kita. Sekarang masuk pertemuan 59, masih di bab 27 ya. Tentang nusrah ya. Kemarin itu kan ada yang boleh ya, tapi lebih baik enggak ya. Itu di bab 27 ya. Di halaman 124 ya. Ya, kita ulang sedikit ya. Jadi bab majaa fi nusrah. Jadi bab ini ya termasuk ya min husni tartib, ya termasuk bagusnya urutan bab. Jadi setelah bab sebelumnya itu membahas tentang dukun ya dan yang semisalnya ya, kemudian sekarang masuk di bab nusrah ya. Maka kemarin ya penulis menyebutkan, jadi setelah beliau menyebutkan tentang sihir, maka beliau menyebutkan tentang bagaimana cara menghilangkannya ya, atau mengobati sihir. Wala raiba, maka tidak ragu lagi bahwasanya keadaan menyembuhkan orang dari sihir itu masyru ya, itu disyariatkan. Fihi fadlun kabirun, karena di dalamnya itu ada keutamaan yang besar, limani betaga wajh Allah, bagi orang yang mengharapkan wajah Allah. Cuman masalahnya caranya itu ya, jadi nusrah itu adalah mengobati sihir, itu nusrah. Jadi nusrah itu secara istilah artinya ya menghilangkan sihir ya dari orang yang terkena sihir. Nah, itu secara istilah. Secara bahasa artinya melepaskan. Nah, kemarin nusrah itu ada dua jenis. Yang pertama itu yang syar'i, yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Nah, yang kedua itu dengan metode sihir lagi. Jadi sihir dibalas dengan sihir. Ya, maka kemarin kan kita udah bahas singkat ya. Nah, dalil yang pertama an Jabir, kita ulang sedikit ya, dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang nusrah, maka beliau menjawab itu adalah amalan setan ya, hiya min amali syaitan. Dalil kedua, su'ila Ahmad, Imam Ahmad ditanya ketika ditanya tentang nusrah. Faqala, kemudian ya dia menjawab dengan bahwasanya Ibnu Mas'ud ya yakrahu hadza kullah. Bahwasanya Ibnu Mas'ud sahabat itu membenci nusrah kullahu, seluruhnya, segala bentuk nusrah. Dan dua dalil ini menunjukkan bahwa nusrah yang dimaksud ya dari dalil 1 dan dalil 2 adalah nusrah yang dilakukan di masa Nabi, dan tidaklah dilakukan di masa Nabi kecuali nusrah itu maksudnya pakai sihir. Ya, bukan nusrah maksudnya ruqyah syariah, enggak. Jadi ketika Rasul ditanya tentang nusrah atau Imam Ahmad ditanya tentang nusrah, itu bukan maksudnya adalah ruqyah syariah ya. Jadi nusrah di sini sudah dipahami, ada alif lamnya ya, ada
ada alif lamnya, bahwa yang dimaksud dengan nusroh itu adalah nusroh dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu dengan sihir. Maka kemarin nusrah ai al-ma'rufa fil jahiliyah, maksudnya yang terkenal di masa jahiliyah, allati kanu yasta'milunaha fil jahiliyah, yang biasa orang-orang itu gunakan atau lakukan di masa jahiliyah. Min amali syaitan, ini nisbat kepada setan ya. Maka ini ablag, lebih luas, takbihiha, lebih luas, lebih dalam gitu maknanya ya, akan keburukannya. Jadi misalnya orang melakukan sesuatu kemudian dia bilang hiya min amali syaitan, berarti itu tuh perbuatannya takbih sekali, buruk sekali, karena disandarkan bahwa itu perbuatan setan. Wa tanfiru minha, ya agar orang-orang itu lari ya. Jadi nggak mau melakukan nusrah, ya tidak mau melakukan nusrah. Yakrahu hada, ini perkataan Ibnu Mas'ud ya. Al karahah indal mutaqaddimin ya kemarin. Kalau makruh di sisi orang-orang terdahulu, salafus saleh, para sahabat, itu makruh bukan maknanya makruh kayak dikerjakan dapat ya makruh gitu ya, tidak berdosa ya, atau ditinggalkan dapat pahala yang semisal definisi fikih ya. Tapi makruh di sini adalah yuradu biha at-tahrim, maksudnya adalah haram. Ya, yakrahu hadza kullah yuradu biha nusrah allati min amali syaitan wa hiya nusratu bisihri. Jadi yang dimaksud dengan beliau, maksudnya Ibnu Mas'ud, memakruhkan seluruhnya, yaitu nusrah yang merupakan amalan setan, yaitu yang mengobati sihir dengan sihir. Ya. Lanjut dalil 3, kayaknya belum dalil 3. Ya, wa fil Bukhari, silakan. Ya. Ya, siap. Ustaz, siap. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Musayyib rajulun bihi tibun aw yaqtadun anin ra'atihi ayyuhalu anhu aw yunasharu qala la ba'sa bihi nama yuridina bihi fa amma ma yasrahu falam yunha anhu intaha. Ya. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Qatadah ya, qultu, aku berkata kepada Ibnu Musayyab, rajulun bihi tibbun. Jadi seorang itu terkena sihir ya, seorang terkena sihir. Au yu'akhadhu an imra'atihi, ya kemudian dia tidak bisa ya menggauli istrinya. Ayuhallu anhu au yunasyaru, ya bolehkah aku berobat dan melakukan nusrah, maksudnya itu melawan sihir ya, dengan sihir lagi. Qala, kemudian berkata, berarti yang berkata siapa? Qatadah, Said bin Musayyab itu kan. Qatadah berkata, aku bertanya kepada Said bla 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 kan. Kemudian Said bin Musayyab itu beliau menjawab, la ba'sa, enggak apa-apa, innama yuridu nabihil islah, karena ya mereka menginginkan islah, maksudnya tuh jadi bisa balik lagi sama istrinya, ya kan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu, ya maka ya hanya saja ya apa yang bermanfaat, falam yunha anhu, itu tidak dilarang. Sesuatu yang bermanfaat tidak dilarang. Ya maka di sini kan kesannya jadi boleh ya. Iya. Yang 3. Ya kemarin memang ada 2 ya kan. Ya madhab Hambali itu membolehkan ya, membolehkan nusroh jika ada manfaat. Ya. Tapi ini datangnya ke dukun. Iya. Istilahnya orang pinter lah gitu. Iya, untuk menghilangkan itu. Nanti kita detailkan ya. Cuman dibantah ya.
Cuman memang di literatur itu ya nusroh itu ya berarti mengobati sihir dengan sihir itu ya sampai apa maksudnya di mayoritas mazhab Hambali itu membolehkan ya, tidak sampai memakruhkan atau mengharamkan ya, tapi tidak sampai derajat sunnah atau wajib ya, karena kan masih ada pilihan yang lain itu ruqyah syariah ya. Nah, kemudian tibun maksud di sini rajulun bihi tibun itu maksudnya seorang lelaki yang terkena sihir ya, terkena sihir. Wa minal ma'lumi annat tibba huwa ilajul mardi. Yang dimaksud dengan sihir di sini ya, yaitu adalah maksudnya bentuk ungkapan ya, an-natibah huwa ilajul mardi. Jadi bentuk ungkapan yang menunjukkan orang tersebut pengen sembuh gitu ya. Orang tersebut pengen sembuh ya. Jadi tafaul ya, bentuk tafaul. Lakinna summiya sihra tibban min babit tafaul. Jadi kan rajulun bihi tib itu kan obat ya. Tapi tapi maksudnya itu rajulun bihi sihrun gitu. Biasa orang Arab tuh kalau misalnya menyebutkan sesuatu itu kadang misalnya orang sakit. Misalnya ini deh, rumah sakit bahasa Arabnya apa? Al-mustashfa. Kalau kita kan rumah sakit. Kalau al-mustashfa itu kita terjemahkan tuh rumah orang-orang sehat. Ya, ispi kan? Jadi dia tuh ya ngasih nama atau ungkapan itu bentuk optimis atau doa lah. Kalau kita kan rumah sakit, ya orang sakit. Tapi kalau di mustashfa itu kan bahasa Arabnya rumah sakit al-mustashfa kan. Itu maknanya apa? Sembuh gitu kan. Nah, kayak gitulah. Jadi rajulun bihi tib, orang rajulun bihi tibbun. Maksudnya tib di sini obat, tapi maksud tib di sini maknanya sihir. Jadi ada seorang dia itu tersihir. Tapi disebutnya tib, dinamakan tib. Jadi seolah supaya sembuh ini orang, gitu. Paham ya? Maksudnya itu ya. Jadi lakin nasumya sihru tibban min babit tafaul. Itu tafaul. Jadi optimisme ya. Diungkapkan sihir dengan lafaz tib obat itu dalam rangka optimis gitu untuk sembuh gitu ya. Paham ya? Kama sumya alladik ya. Sebagaimana orang yang tersengat hewan saliman wa kasiru jabiran ya. Jadi sebagaimana kalau orang dalam bahasa Arab dia tuh disengat hewan ya, itu dinamakan salim, selamat. Padahal kan dia nggak selamat. Ya, dia biasa ya, dia menyebutkan ya itu bentuk tafaul supaya orang itu selamat ya. Atau orang Arab kalau nyebut orang yang patah tulang ya, kasir ya, itu disebut jabiron. Jabiron itu artinya apa? Penyambung tulang yang patah. Paham ya? Jadi gitu, kalau orang Arab itu nyebut penyakit ya, itu ya di bahasa Indonesia itu nggak ada ya. Misalnya orang punya penyakit gatel, punya penyakit kulitnya nggak bagus, si mulus gitu, enggak kan? Ya si borok gitu kan, ya kan gitu kan, paham ya? Kalau Arab tuh enggak. Lihat orang yang disengat itu disebut salib. Padahal kan dia nggak selamat, yang disengat, ya kan? Lihat misalnya orang, dia patah tulang, kasir, ya. Sebetulnya enggak. Orang Arab nyebutnya jabir. Jabir itu penyambung tulang. Jadi itu bentuk tafaul namanya. Sama ya. Tafaul itu optimisme. Ya, bentuk supaya ya seneng kan, orang sakit tuh udah lagi tertimpa. Ini tuh disebut dengan ungkapan yang menyakitkan gitu ya. Halaman 124 ya. Paham ya? Nah. Kemudian yu'akhadhu an imra'atihi ya, yaitu dia tertahan dari menggauli istrinya, yuhbasu fala yatamakkana min jima'iha. Jadi seolah mungkin ada sih sebenarnya kasus ya, suami itu jadinya nggak bisa ya, nggak bisa, kayak seolah nggak bisa menggauli istrinya ya. Wa huwa laisa bihi ba'sun ya, padahal dia sehat-sehat aja ya. Kemudian wa huwa naun minas sihir, dan ini sihir ya, ini sihir. Bahkan kalau ya mungkin pernah dengar kali ya yang kasus
dia ada seorang suami istri gitu ya. Suami itu sebenarnya pergi kerja luar kota. Tiba-tiba si istrinya itu ada sosok yang laki-laki datang ke rumahnya, ya kan? Ini kejadian nyata ya, salah seorang ummahat gitu. Kemudian dia masuk, ya istrinya, kok cepet banget pulangnya gitu kan, bukannya keluar kota gitu. Oh iya gitu. Terus akhirnya tiba-tiba dia minta ya hubungan lah gitu kan. Udah sampai di kamar, kemudian ketika biasanya baca doa gitu kan, Allahumma jani bani syaitan ya wajani bi syaitan. Nah, dia enggak mau, terus dia pergi, terus itu hilang. Terus dia telepon suaminya, "Kamu kemarin barusan kesini?" "Enggak, ya di sana." "Terus siapa tadi?" kan. Ya itu kejadian nyata ya. Jadi tapi ya itu karena disuruh baca doa ya, biasa suaminya mungkin terbiasa baca doa, tapi giliran ini kok enggak mau gitu kan. Akhirnya pergi, hilang, dan ditelepon suaminya masih di luar kota. Jadi itu satu hal. Yang kedua yang kemarin dicontohkan ya, yang Anda pernah. Iya bisa aja. Ya mungkin Korin atau siapa. Yang kasus yang terakhir itu yang di bulan lalu Anda ceritakan itu ya, yang dikit lagi mau nikah gitu kan. Pokoknya dia tuh bawaannya benci aja si calon calon suaminya itu, ya kan? Soal suami itu kemudian diruqyah, ya barulah. Jadi benar-benar hilang gitu, kayak dia tuh selalu ingat mantannya gitu ya. Itu mendetik-detik mau nikah ya. Ya banyak sih sebenarnya kejadian seperti itu, dan mestinya ya bisa diruqyah. Seperti itu. Nah ini tapi poin di sini adalah seolah ya Ibnu Musayyib itu membolehkan la ba'sa gitu kan. Enggak apa-apa. Innama yuridu nabihi islah, karena ada kebaikan di sana. Padahal tadi dia mau nusrah kan, jadi mau menghilangkan sihir dengan sihir juga. Ya. Nah dalil Rabi ya. Sekarang dalil yang keempat. Sebelum nanti kita detailkan. Dalil yang keempat, Adek silakan. Jadi dalil Rabi, dalil Rabi. Anil Hasan ya, Ibnul Qayyim halus sihri anil mashur wa hiya nau'an ahaduhuma halu bisihri wa huwa alladhi amali syaitan wa alaihi maluqul hasan ya, wa yataqarrabu anil mashur. Ya, diriwayatkan dari Hasan ya, Al Hasan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata ya, la yahullus sihra illa sahir. Kata Hasan ya, Al Hasan radhiyallahu anhu, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir illa sahir, kecuali tukang sihir. Ya, Hasan. Ini dalil 3, 4 itu arahnya lebih membolehkan, 1, 2 itu haram gitu kan. Tapi nanti dijelaskan. Memang kemarin ya di bulan lalu sempat Ana singgung ya sedikit ya. Jadi kata Al Hasan, tidak ada yang bisa menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir yang bikinnya. Qala Ibnul Qayyim, ya berkata Ibnul Qayyim, nah nusrah itu apa? Halus sihri anil mashur, mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Mashur itu namanya nusrah. Nusrah itu mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Wahya nau'an, maka ini ada 2 kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, halu bisihrin mislih, yaitu menghilangkan sihir mislih dengan yang semisalnya, berarti dengan sihir juga. Wa huwa alladzi min amali syaitan, maka ini termasuk amalan setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan ya
Di sini ya, maka perkataan perkataan Al Hasan radhiyallahu anhu tadi itu diarahkan pada kemungkinan yang pertama. Ya, jadi perkataan Hasan la yahullu as-sihra illa sahir itu maksudnya adalah nusrah yang caranya itu melawan sihir dengan sihir. Ya. Bukan maksudnya membolehkan, ya. Fayataqarrabun nasyiru wal muntasiru, ya. Maka orang yang melakukan nusrah, ya, orang yang melakukan nusrah, ya dia ya akan ya taqarrabu, ya, karena masing-masing orang yang menyembuhkan atau nasyir tadi, ya dia akan melakukan bertaqarrub, ya. Fa yataqarrabun nasyiru wal muntasyiru. Jadi orang yang melakukan nusrah dan orang yang dinusrah, ya, maka dia akan bertaqarrub ila syaitan bima yuhibbu. Ya enggak? Kan yang ditolong, yang nolong pakai sihir kan berarti bantuan setan. Yang ditolong, yang dinusrohin gitu ya, yang dihilangkan sihirnya pakai sihir, dia juga pasti akan melakukan hal yang sama. Biasanya banyak syarat. Ya kan? Bulan lalu anak kasih tahu kan. Jadi ya itu, entah pakai apalah, baca apa gitu kan. Dia melakukan juga, ya. Bima yuhibbu, ya, dari apa yang setan cintai. Fayubtilu amalahu anil mashur. Maka amalnya batal, ya. Ya, maka amalnya batal. Ya, jadi sehingga ya nanti ya setan itu akan, ya, maka setan akan membatalkan amalannya si orang yang disihir, ya. Jadi hilang, ya. Jadi efeknya hilang karena kan dia melakukan sesuatu dulu, tapi ya fayubtilu amalahu, kemudian setan akan memutuskan sihirnya anil mashur, dia dari orang yang terkena sihir tadi. Paham ya? Jadi itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ruqyah syar'i, ya. Jenis yang kedua juga ruqyah syar'i. Nah, kemudian selanjutnya, kaifa, ya, nuraddu ala man qala bi anna sihra yuhallu bis sihri. Nah, sekarang gimana nih? Bagaimana membantah orang yang berkata bahwasanya sihir itu, ya, bisa dihilangkan dengan sihir juga. Ya, jadi gimana nih cara membantah, ya, bahwasanya boleh mengobati sihir dengan sihir, ya. Yang membolehkan itu kan di mayoritas mazhab Hambali, ya. Mazhab Hambali itu boleh, ya. Yang pertama, halus sihri bisihri mukhalifun lil kitabi was sunnah. Bantahan pertama bahwasanya mengobatin sihir dengan sihir itu menyelisihi kitab dan sunnah. Wa makana alaihi sahabah, dan menyelisihi sahabat juga. Wasalaful ummah radhiyallahu anhum, dan menyelisihi orang-orang soleh terdahulu, ya, dari umat ini radhiyallahu anhum. Itu satu. Yang kedua, wa fihi tad'ifun lit tadawi, ya. Maka kalau kita mengobati sihir dengan sihir, ini akan melemahkan pengobatan bil Quran, ya, karena sihir dengan sihir dia obati sihir dengan sihir, maka ini akan melemahkan, ya, pengobatan, ya, berobat dengan Al-Qur'an wal ad'iyah al-ma'thurah, dan juga akan melemahkan pengobatan dengan doa-doa yang sahih fi sunnatin nabawiyah. Jadi orang nanti akan pada berpaling. Apalagi kalau hadis-hadis yang kesannya membolehkan ini didengar sama dukun, ditempel dia, boleh gitu. Makin laris nanti, ya kan? Kemudian yang ketiga, wa fihi taqwiyatun lis-sihri was-sahra wa tamkinun lahum inda ummatin nas. Nah, ini tadi kalau bantahannya, ya, kalau dibolehkan maka nanti akan menguatkan sihir dan praktek sihir, dan juga akan menguatkan bagi mereka para pelaku sihir, ya, di sisi umat manusia. Jadi nanti akan jadi bermudah-mudah,
para ulama yang membolehkan itu kondisinya tuh darurat. Kemudian kita udah jelaskan kan, sedarurat apa sampai harus ke paranormal. Padahal kalau misalnya ke orang pintar, katakanlah dia memang katanya bisa gitu, atau orang-orang bisa, itu pun belum 100% jaminannya gitu maksudnya. Kalau nggak berhasil uang kembali kan nggak juga, ya kan? Ya, jadi intinya sih nggak ada jaminan dia bakal sembuh. Tapi yang pasti dia akan melakukan amalan setan. Kalau dia lakukan ya bisa jadi memang lepas, ya karena setan ya udah terpenuhi, itu dia lepas. Dan ada maslahat dari sisi itu. Ya itu memang kasus ketika darurat. Cuman ya itu kan kita perlu lihat kan hadis-hadis yang sahabiat yang dia itu punya penyakit ayan. Dalam sebagian tafsir yang lain itu diganggu jin, yang setiap kali dia kambuh itu auratnya terbuka, ya kan? Kemudian dia minta didoa, ya Rasulullah, ya doakan aku, ya kan, supaya sembuh. Kata Nabi, aku bisa doakan kamu dan kamu akan sembuh. Tapi jika kamu bersabar, ya, maka masuk surga. Maka kata sahabat ini, udah saya sabartu, ya, aku sabar katanya. Tapi doakan aku ya Rasulullah ketika kambuh, ya, auratku tidak tersingkap. Udah itu aja. Dan akhirnya sahabat-sahabat ini memilih untuk bersabar dan setiap kambuh, ya, karena Nabi doakan auratnya tidak tersingkap. Ya, jadi sebenarnya masih ada opsi bersabar sebenarnya. Kalau diganggu atau dizolimi, ya, dari misalnya jin atau yang lain, ya, dalam waktu yang lama, ya. Kemudian yang keempat, fihi, ya, udulun anil yakinil ladzi huwa at-tadawi bil Qur'ani wal adiyatil ma'surati ila dhanni wa huwa at-tadawi bis sihri. Jadi bantahannya itu adalah kalau orang mengobati sihir dengan sihir, maka orang itu udul. Udul itu berpaling dari sesuatu yang yakin. Yang yakinnya itu apa? Alladzi huwa tadawi bil Qur'an wal adiyatil ma'surah. Jadi kalau orang berobat sesuatu yang yakin, ya, kita berobat dengan Al-Qur'an Nuqiyah, dengan doa-doa yang ma'sur, ya, yang diriwayatkannya sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu yakin, itu pasti sembuh, ya. Lah, orang berpaling dari sesuatu yang yakin ila zon, kepada dugaan-dugaan. Sedangkan kita pilih yang mana? Ya pilih yang yakin atau yang zon? Ya pilih yang yakin. Tapi orang yang percaya atau mengamalkan, ya dia berobat dari mengobati sihir dengan sihir, dia tuh seolah berpaling dari sesuatu yang yakin ke sesuatu yang masih dugaan-dugaan saja. Yaitu adalah at-tadawi bis sihri, yaitu pengobatan dengan sihir. Karena tadi masih 50-50 lah. Ya memang bisa sembuh, ya. Ya karena kan ya sihir itu kan yang melakukan setan kan. Ya, dia juga bisa melepaskan itu. Ya tapi ada kemungkinan lain, bisa jadi nggak sembuh tapi malah terjerumus kepada dosa. Itu yang keempat. Yang kelima, la budda fi halis sihri anil mashuri, ya, min an yataqarraba an-nashiru wal muntashiru lisyaitan bima yuhibbu hatta yabtula as-sihra. Ya maka semestinya, ya, di dalam pengobatan sihir terhadap orang yang disihir, ya, itu dia mesti nanti yang mengobati nasyir dan muntasir dan yang diobati, maka dia mesti akan melakukan, ya, bertakorrub, ya, mendekatkan diri kepada setan dari apa-apa yang setan sukai, hatta sampai si setan itu membatalkan sihirnya. Jadi mungkin prosesnya panjang. Ntar ya pertemuan 1 gitu, ya, pertemuan 2 balik lagi, ya, ada progres gak, ya gitu kayak. Ya cuman ya selama itu kan ya kita masih masih dugaan bisa sembuh apa enggak kan. Nah itulah kayak gambling jadinya. Yang keenam, idza sabarul mashuru fa inna lahul jannah, itu tadi, ya.
jika yang disihir itu memilih sabar aja lah daripada harus nusrah gitu kan, maka fa inna lahu jannah. Itu kama warada anin nabi ya, sebagaimana diriwayatkan hadis Nabi ya. Itu tadi yang Anda sebutkan, kisah perempuan tadi yang dia diganggu jin, minta doakan disembuhkan. Dan Nabi bisa. Tapi kalau engkau mau, kamu bersabar, maka falakil jannah, maka bagimu engkau wahai perempuan surga. Ya, akhirnya dia milih bersabar. Jadi masih ada opsi itu. Ya, daripada harus melakukan nusrah. Yang ketujuh, halus sihri bisihrin yazidul mashuru sihran ala sihrihi. Nah, ini yang kebanyakan terjadi. Jadi mengobati sihir dengan sihir bukannya tambah baik, itu malah tambah jadi makin jadi ya, makin menambah sihir orang yang tersihir. Dan ini banyak. Dan ini kejadiannya tuh hampir mungkin 99% tuh begini. Makin parah yang ada. Yang tadinya jinnya 1 jadi 1000 se-RT ya, jinnya itu ya. Malah ditambahin, ya kan gimana? Bantuin. Jadi ngusir jin dengan jin ya. Jin yang ngusir kan diem jadinya. Kayak gitu ya. Jadi yazidul mashura sihran ala sihrihi, itu tambah parah. Kemudian yang ke-8, suhiran nabi. Nah, Nabi juga pernah disihir. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Walam yatadawwa bisihri, tapi beliau enggak pernah tuh berobat dengan sihir. Bal birruqiyati syar'iyyah, tapi yang dilakukan Nabi adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Ya, barakallahu fik ya. Jadi ini ya pembahasan tentang nusrah ya kemarin. Nah, jadi kemarin itu kan ya sedikit pembahasan ya. Yang mengharamkan jelas ya Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Ibrahim ya. Yang membolehkan itu diantaranya Ibnu Qudamah ya, mayoritas ulama Hambali ya, Ibnu Mufli, Ibnu Najjar ya, dan semisalnya. Alasannya itu 2. Yang membolehkan nusrah itu adalah karena bermanfaat, karena darurat. Tapi susah ya, memenuhi syarat tersebut. Darurat dan darurat dan manfaat itu susah memvalidasinya. Darurat tuh masih ada sabar tadi kan, ya maksudnya. Terus bermanfaat tuh sebermanfaat apa gitu kan? Yang ada malah tambah parah. Ya kalau dibikin statistik mungkin nggak tahu, belum ada yang hitung. Mungkin ya bisa 99% kali ya. Hanya sebagian kecil saja. Ya. Kita tahu kena sihir dari mana? Gimana? Kita tahu kena sihir dari mana? Misalnya nanti kita bahas ya, habis saat Isya ya. Kita lanjutkan sedikit insyaallah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nanti ciri-cirinya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita lanjutkan ya. Dari kitab Al-Murid tadi sudah selesai ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan bab selanjutnya. Ini juga menarik, yaitu apa? Bab majaa fit tatayyur ya, tatayyur. Bertatayyur itu menjadikan satu sebab ya sebagai tanda ya akan terjadi mudarat atau manfaat ya. Saya lihat cicak ya, atau lihat burung terbang misalnya ke kanan, ke kiri gitu ya, dan yang lainnya. Sebelum kita lanjut tadi, mungkin Anda coba ini ya, dari Anda sebenarnya kalau di dunia ruqyah ya atau sihir itu masih belajar ya, belum terlalu detail ya, tapi setidaknya ya paham lah insyaallah dari sisi ruqyah syar'i. Nah, tadi
tahu kita diganggu ya, ya kan? Tahu diganggu. Ya paling sebenarnya dari ciri ya, apa namanya? Ada beberapa ciri gangguan ya jin ya atau sihir ya. Sihir itu pun sama. Dia juga sebenarnya ada jin yang mengganggu cuman atas perintah kalau sihir ya. Perintah ya penyihirnya atau ya biasa orang yang nggak suka. Kemudian yang kedua ain. Kalau ain itu kan hasadnya orang ya, hasadnya orang. Kalau gangguan jin murni ya itu, misalnya kita nemu lubang ya di mana di kebun gitu ya. Atau kita suka nyiram air panas, misalnya kita buang, kita nggak ngelihat ternyata masuk situ ke lubang ya, misalnya binatang, tapi itu kadang dihuni oleh jin gitu. Kemudian kalau nggak salah juga ya tulang ya, tulang belulang itu kan makanan mereka dan misalnya, nah itu kadang ada diganggu yang sifatnya memang bukan manusiawi apa, kejinan apa ya itu sifat-sifat jin mereka juga hidup dan kadang terganggu gitu, dan jadi memang nggak ada yang nyuruh gitu kan, tapi memang akibat kita berbuat zalim kepada mereka. Kemudian yang kedua ya murni memang jinnya iseng ya, kadang dia suka ya pada seorang dari kalangan manusia ya, kadang dia memang gitu kan. Di jin itu juga sama, mereka ada yang kufur, ada yang fasik ya, suka berbuat dosa. Nah, di antara beberapa ciri gangguan jin ya, coba ana bacakan ya. Tapi ini ya buat merefleksikan saja. Kalau apa namanya yang terkenal itu dari Ustadz apa namanya Nuruddin ya, ahli Indonesia itu, beliau kan sudah punya guru ya, guru dari sisi ruqyah, syekhnya beliau ana lupa namanya. Ya dia kadang sudah mengobatinya bahkan di luar negeri gitu ya, maksudnya bukan jin lokal aja gitu ya, tapi jin-jin yang di sana di luar negeri yang ya sebenarnya intinya sama, cuman pengalamannya banyak. Nah, sudah ada 50 sini, ada 50. Kalau beliau bilang kalau 7 saja ya, 7 dari 50 ini ada ada dalam diri kita ya, mau kita sadar atau tidak, maka rekomendasi beliau lakukan ruqyah mandiri gitu ya, lakukan ruqyah mandiri ya, atau minta diruqyah. Tapi kalau kita sih mestinya bisa meruqyah mandiri. Nah, yang pertama itu ya, di sini memang real sih, beberapa kasus rata-rata modelnya seperti ini. Yang pertama emosi yang tinggi ya dan sulit dikendalikan. Kadang misalnya istri tiba-tiba dia bantah suami gitu ya. Kemudian anak membantah ibu ya. Terus dari pandangan mata dia aneh ya. Kemudian kadang suami atau istri itu marah pada perkara yang sepele. Sebenarnya kalau misalnya diceritain ke orang, ngapa sih gitu doang jadi ribut gitu. Nah, itu kadang mudah sensitif. Kemudian yang kedua, sering ragu, was-was ya. Ketakutan tanpa sebab yang jelas ya, hampir di semua aktivitas ya, hampir di semua aktivitas ya, karena was-was itu kan dari setan juga kan. Kemudian ada dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang ya, perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Nah, kenapa? Oh ya. Nah, kemudian sulit khusyuk ya dalam mengerjakan sholat ya, ini sebenarnya datang dari hadis ya. Sebenarnya kan itu gangguan jin itu kan bukan yang kesurupan doang sebenarnya. Sehari-hari itu kadang kita bisa saja diganggu gitu tanpa kita sadar. Kemudian sesak nafas, ngantuk berat saat baca Al-Quran ya, baca tuh nggak lebih dari 30 ayat ya, udah ngantuk ya, atau tenggorokan terhenti sama sekali ya. Bahkan baru buka mushaf ya, di berbagai kasus itu tidur langsung ya, dia nggak bisa ya. Kemudian melemahnya hati ya, minder, suka menghayal, melamun, menyendiri ya, dan semisalnya cepat lesu ya, merasa capek ya, kadang ngantuk di setiap aktivitas ya, sulit konsentrasi ya, fokus ya. Ini memang arahnya ke psikologi ya. Kadang ya itu gangguan jin juga bisa menyebabkan hal tersebut. Kemudian merasakan sakit yang nggak kunjung sembuh
Nah ini kan banyak ya, yang kadang secara rasional sulit dilihat ya. Maksudnya ya kayak tiba-tiba sakit ya, terus ada temuan-temuan yang aneh gitu kan, tepaku lah atau apa gitu kan. Terus memandang remeh kegiatan ibadah ya, lupa berzikir, kemudian depresi tingkat tinggi ya, kadang linglung, sering merasa sedih tiba-tiba ya. Ini kadang ini ya, kalau kita memang kalau di psikiater atau psikologi ada penjelasan medisnya, tapi bisa sebabnya kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi penjelasan medis dan pertolongan medis kadang ada ya kalau sampai parah gitu ya. Kemudian kesurupan ya, ini ingatan sebagian atau total, sering mendengar bisikan ya, atau halusinasi ya, dan semisalnya paranoid ya, parno ya, itu takut terhadap satu yang ya sebenarnya nggak ada. Kadang mencium bau ya, wewangian ya, yang sebenarnya nggak ada sumbernya, tidak ada sumbernya. Kemudian pusing berlebih ya, ya ini rata-rata arahnya ke medis ya. Kemudian sering melakukan tindakan aneh tanpa disadari ya, atau di luar kendali, memiliki kemampuan supernatural, tiba-tiba dia bisa ngeramal ya, dia bisa nerawang, baca pikiran orang. Anda curiga sebenarnya kayak kasus-kasus apa nabi-nabi palsu gitu ya. Itu karena dia apa namanya fantasinya atau kesehariannya itu dia memang agama gitu kan. Pas banget diganggu jin tuh, udah jadi tadi ketemu Jibril lah apa ya, kadang arahnya bisa ke sana. Wallahu alam ya kan. Kita nggak tahu kan apa dia ada gangguan mental, itu yang ngaku-ngaku nabi itu kan, kita kan apa sih aneh gitu kan. Atau kalau memang dia sadar kan ya bisa murtad gitu kan. Wallahu alam ya. Nah terus ya banyak ya, nanti ada ana share ya. Ya kadang ya. Jadi kayak bahkan sampai yang kasus seringnya itu medis ya, kadang mandul ya, dia nggak bisa hamil ya, karena ada jin di rahimnya ya, wallahu alam ya. Jadi sampai 10 tahun, 15 tahun ya tidak punya anak gitu ya. Iya, sebenarnya, tapi memang kadang butuh waktu lama, ada yang cepat ya. Intinya sih kalau buat kita ya, mau kita nggak pernah tahu ya, kita tuh ada diganggu jin atau ada jin yang bersarang kan. Nabi kan bilang ini kan apa, mereka itu kan ini apa beredar di apa pembuluh darah kan, memang nggak kerasa gitu, makanya kita sering berdoa seperti itu ya. Wallahu alam, nanti ana coba share ya apa namanya ciri-cirinya. Nah diantara penyebabnya itu ya, kadang jin tuh suka ke manusia, kadang jin itu tersakiti ya, kadang karena kezoliman sama kebodohan manusia sehingga dia ganggu makhluk yang lain ya. Kadang orang marah ya, marahnya tuh sangat ya, lupa, sangat sedih ya, kemudian dia takut nggak menyebut nama Allah ya, karena ikut apa ritual itulah, pengisian ilmu-ilmu gitu ya, belajar yang begitu kan, ritual bid'ah ya, zikir yang overdosis misalnya ya. Kemudian jin keturunan, nah ini kadang apa namanya jin nasab ya, jin nasab itu kan yang ayah ibunya atau kakek neneknya itu yang suka ganggu. Kemudian kedengkian, ain itu bisa ya menyebab gangguan jin. Terus ya ini sihir kiriman ya, itu yang biasa ya. Kemudian asihan itu pelet ya, kayak ini mahabbah ya, sihir mahabbah yaitu. Dan yang ketiga jauh dari Allah ya, wallahu alam ya, bisa. Nanti Anda coba share, semoga nanti bermanfaat ya nanti materinya. Mungkin sampai sini dulu ya, karena ada agenda lain. Setelah ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.